Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oras mau batah ganupan, Kuria Nasaresot Kalimantan Timur on, na i Martoria Modang, na i Samarinda Sonai Age, na i Balikpapan. Hatani Tuhan, firman Tuhan yang menjadi teks khotbah kita pada hari ini diambil dari Amsal 4 ayat 1 sampai ayat 9. Amsal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Amsal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Judul besarnya Nasihat untuk Mencari Hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Jangan meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpegang pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat. Dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikannya terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikian pembacaan teks khotbah kita pada malam hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita adalah cintailah pendidikan. Cintailah pendidikan. Jadi kitab Amsal disebut sebagai kitab hikmat. Kenapa? Karena isinya mengajarkan manusia untuk memiliki hikmat. Mengajarkan kita semua untuk berhikmat di dalam kehidupan kita. Dan di dalam khotbah ini digambarkan bagi kita hubungan seorang ayah dengan anaknya. Hubungan seorang ayah dengan anaknya yang menggambarkan bagaimana hubungan umat Tuhan terhadap Tuhan itu sendiri. Bagaimana hubungan kita dengan Allah yang kita sembah. Jadi seorang ayah mendidik anaknya untuk memperoleh pengertian, untuk memperoleh ilmu yang baik, untuk memperoleh petunjuk hidup yang baik baginya untuk dijalaninya. Jadi sejak kecil, seorang ayah akan mendidik anaknya agar hatinya dapat berpegang pada petunjuk-petunjuk yang diberikan. Ya. Seorang ayah memberikan pendidikan kepada anaknya supaya anaknya memperoleh hidup. Dan demikianlah ternyata Allah juga mendidik kita di dalam kehidupan kita supaya kita memperoleh hidup daripada Tuhan. Ya, supaya kita memperoleh hidup di dalam kehidupan kita. Ya, saudara-saudara, hal yang terutama dan dalam pendidikan Tuhan terhadap umatnya adalah untuk memperoleh hikmat dan pengertian dari Allah. Raja Salomo memberi pengertian praktis tentang hikmat. Dia memberikan pengertian praktis tentang hikmat dan pengertian melalui doanya kepada Tuhan. Di mana dia mengatakan hati yang paham menimbang perkara. Supaya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Membedakan perkara mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang bisa dilakukan dan mana yang tidak bisa dilakukan. Jadi bisa kita tahu bahwasanya hikmat itu bukan hanya sekedar pengetahuan. Tetapi hikmat itu adalah cara kita untuk mempergunakan apa yang kita ketahui dengan baik dalam kehidupan kita. Itulah hikmat yang sebenarnya. Saudara-saudara, hikmat dan pengertian itu adalah pemberian Allah yang membuat manusia itu dapat menimbang perkara mana yang baik dan mana yang tidak baik dalam kehidupan ini. Jadi dengan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik dalam kehidupan ini,
kita bisa menjalani hidup dengan bahagia. Kita bisa menjalani hidup kita dengan baik di dalam kehidupan kita. Jadi hikmat dan pengertian itu sendiri juga bekerja melakukan hal-hal besar di dalam kehidupan kita. Bisa kita lihat dari teks khotbah kita ini bahwasanya hikmat itu akan memeliharamu. Hikmat itu akan menjagamu. Hikmat itu akan meninggikanmu, menjadikanmu terhormat, mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, bahkan mengaruniakan mahkota yang indah kepadamu. Artinya di sana bahwasanya hikmat dan pengertian melakukan banyak hal dalam kehidupan kita bagi orang-orang yang menerima hikmat itu di dalam kehidupannya. Ya. Jadi saudara-saudara, bisa kita lihat di dalam teks khotbah ini dikatakan, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Ternyata kata dengarkan di sini adalah memperlihatkan tanggung jawab yang besar dari orang tua terhadap anak-anaknya. Besar tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Dengarkanlah. Artinya di sana memberikan nasihat, memberikan ajaran, memberikan perintah kepada anak-anaknya. Jadi bisakah atau sudahkah kita sebagai orang tua memberikan didikan kepada anak-anak kita? Atau bisakah ataupun adakah waktu kita untuk mendidik anak-anak kita? Atau kita sama sekali tidak pernah memiliki waktu untuk berdiskusi dengan anak-anak kita di rumah? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita tidak mengetahui segala hal dalam kehidupan kita. Tetapi setidaknya apa yang kita tahu, pengalaman hidup yang sudah kita lalui dalam kehidupan ini, itulah yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Itu penting kita ajarkan kepada anak-anak kita. Walaupun mungkin mereka tidak bisa menerima apa yang kita bicarakan, apa yang kita ajarkan kepada mereka, terlebih jikalau kita lebih banyak membicarakan tentang ya nasapari ataupun dulunya kami seperti itu. Dan anak-anak kita mungkin akan mengatakan itu kan dulu, sekarang kan sudah zaman now. Dan mungkin alasan-alasan yang lain sebagainya. Tetapi itu pun tidak menjadi masalah, supaya apa yang kita telah lalui menjadi pelajaran berharga bagi mereka. Sebab suatu saat nanti mereka akan mengingat kembali apa yang kita ajarkan kepada mereka. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita banyak mendengar cerita orang dan mungkin dari diri kita sendiri mengatakan, kalaulah dulu aku mendengarkan nasihat orang tuaku, mungkin sekarang aku tidak seperti ini. Ya, banyak penyesalan bagi kita orang tua zaman sekarang, bagi anak-anak juga yang tidak mau mendengarkan perintah orang tuanya. Jadi orang tua bertanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya, membentuk karakter anak-anaknya. Itulah tanggung jawab daripada orang tua. Hal yang harus kita lakukan sebagai orang tua adalah memberikan teladan kepada anak-anak kita. Teladanlah hal yang paling penting yang harus kita tunjukkan bagi anak-anak kita. Jadi sebab anak-anak pasti meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Anak-anak pasti meniru apa yang diperbuat oleh orang tuanya. Oleh karena itu ada istilah mengatakan like father like son. Artinya di sana bagaimana bapaknya, demikian jugalah anaknya. Jadi orang tua adalah guru kepada anak-anaknya, dan dari orang tua lah seorang anak bisa mengenal siapa Allah itu sebenarnya. Ya, kuncinya adalah kepada orang tua sebagai pendidik yang pertama dan terutama di dalam kehidupan ini. Jadi orang tua harus mempersiapkan, orang tua harus memikirkan apa yang harus dia berikan kepada anak-anaknya, apa yang harus diajarkan kepada anak-anaknya, terlebih yang sesuai terhadap firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, mari kita belajar dari pohon bambu. Kita tahu pohon bambu, kalau pohon bambu itu masih kecil, namanya adalah rebung. Anggoi hutanami gorani taruhup nene. Ya, jikalau dia masih kecil, dia lemah dan dia hanya bisa menjadi sayur. Tetapi dia semakin tua, otomatis bambu itu akan semakin kuat. Sekuat apapun angin menerjang, dia tidak akan tumbang. Sepanjang apapun ia kemarau, musim kemarau berkepanjangan, dia tidak akan langsung layu. Ya. Jadi bambu juga sangat berguna, bukan hanya pada dirinya, tapi berguna bagi ciptaan yang lain. Contohnya kepada tomat mungkin, untuk dapat berdiri tegak dia membutuhkan bambu. Dan kacang panjang juga dia membutuhkan bambu untuk melilit supaya dia juga berdiri tegak. Bahkan kepada kita manusia, bambu itu sangat berguna. Baik itu membuat keranjang, baik itu membuat sonduk, karena dulunya tidak ada sendok makan.
dan bahkan juga membuat hiasan, bahkan juga membuat dinding rumah, bahkan juga membuat pagar dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu adalah karena bambu itu kuat. Karena bambu itu kuat. Kalau anak bambu ataupun rebung itu hanya bisa menjadi sayur. Jadi ternyata demikianlah seharusnya kita sebagai bapa, kita sebagai orang tua di tengah keluarga menjadi teladan. Menjadi orang tua yang bermanfaat untuk anak-anak. Menjadi orang yang bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah hal yang harus penting kita tunjukkan. Jadi perlu kita ingat, jauh lebih mudah membicarakan hal-hal yang perlu diteladani daripada menjadi teladan. Ya, jauh lebih mudah membicarakan hal-hal yang penting diteladani daripada menjadi teladan. Tapi tugas kita sebagai orang Kristen adalah menjadi teladan. Bukan hanya membicarakan hal-hal yang perlu diteladani, tapi harus menjadi teladan, menjadi contoh. Sebagai orang tua harus menjadi contoh kepada anak-anaknya. Menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Selanjutnya di sini, biarlah hatimu memegang perkataanku. Ternyata penulis Amsal ini merasakan betapa pentingnya berpegang dan melakukan perintah. Jadi penulis kitab Amsal ini menceritakan pengalaman hidupnya saat dia menerima nasihat dari ayahnya. Raja Salomo bisa menjadi seorang raja yang terkenal karena dia selalu takut akan Tuhan. Dia bisa menjadi raja yang terkenal karena dia mendengarkan dan melakukan perintah daripada ayahnya. Itulah yang menjadi kesaksian Raja Salomo di sini. Ada pepatah mengatakan, buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Jadi sejak Raja Salomo kecil sudah diajarkan takut akan Tuhan dan dia melakukan apa yang diperintahkan oleh bapaknya kepadanya. Jadi jika kita selalu berpegang dan melakukan nasihat orang tua, terlebih jikalau kita sebagai orang Kristen selalu berpegang terhadap firman Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak akan mendapat malu. Dan kita tetap kuat dan mampu menghadapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab kita menjadi orang yang berhikmat, orang yang memiliki pengertian, yang bisa mengatasi segala sesuatu di dalam kehidupan kita bersamaan dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Jadi permulaan hikmat adalah perolehlah hikmat. Dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Jadi pendidikan yang terutama dalam kehidupan orang percaya adalah memperoleh hikmat dan pengertian. Dan itu bukan sesuatu yang sudah ada di dalam diri kita. Tetapi itu adalah sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah. Sesuatu yang diberikan oleh Allah bagi kita. Sesuatu yang harus kita peroleh di dalam kehidupan kita. Jadi setiap orang yang menerima hikmat dan pengertian harus terikat pada hikmat dan pengertian itu dengan cara yang disebutkan dalam teks khotbah kita ini, mengasihinya, menjunjungnya, memeluknya, jangan lupa padanya, jangan menyimpang daripadanya. Dan kita tahu bahwasanya kita ini semua adalah anak-anak di hadapan Allah. Kita adalah anak di hadapan Allah. Jadi yang sudah dewasa, yang masih muda, yang sudah tua, ataupun masih anak-anak, semua kita anak di hadapan Allah. Jadi semua membutuhkan hikmat dan pengertian. Ya, tidak ada bedanya orang tua dengan anak-anak, semua butuh hikmat dan pengertian. Tidak ada istilah bagi kita terlalu tua untuk belajar. Seperti istilah long life education, belajarlah selama hidup. Jadi orang yang mencari hikmat dan pengertian itu berarti dia mencari harta yang tidak akan rusak. Harta yang tidak dapat dimakan karat, dimakan ngengat, dan tidak bisa diambil oleh pencuri, yaitulah harta sorgawi. Jadi harta dunia ini bisa hilang. Tetapi hikmat dan pengertian itu tidak akan hilang daripada kita. Jikalau hikmat itu sangat dibutuhkan supaya kita mampu menjalani hidup penuh dengan kebahagiaan. Hikmat itu sangat dibutuhkan supaya kita mampu menjalani hidup dengan merasa damai dan kebahagiaan dalam kehidupan kita walaupun banyak hal, banyak perkara yang harus kita hadapi, perkara yang sulit yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Sebab di dalam hikmat dan pengertian kita bisa menimbang perkara mana yang baik dan yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Jadi jangan seperti upasa mengatakan, upasanya halak si malungun, pandai lang terpanggurui, bodoh lang terajari. Pintar tidak bisa menjadi guru, tapi bodoh tidak mau belajar. Ya, dan bodoh tidak mau diajari.
Jadi saudara-saudara, mari kita lakukan tugas dan tanggung jawab kita baik sebagai bapa, sebagai orang tua untuk mendidik, baik kita ini sebagai anak semuanya untuk menerima didikan dan ajaran yang sesuai dengan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita bisa berhikmat? Mungkin pada zaman sekarang kita sama-sama melihat dan merasakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, dan bahkan bukan hanya yang di dunia ini yang ingin diketahui oleh manusia, tapi bahkan keluar angkasa juga, bintang bahkan kehidupan di bulan pun sudah dicari oleh manusia. Ya, artinya di sana kita bisa melihat pemikiran manusia ini sepertinya tidak ada batasnya. Ya, jadi artinya bisa saja seorang memiliki pengetahuan yang luar biasa, tapi belum tentu berhikmat. Seperti contoh seorang yang pintar yang disebutkan dengan ahli kimia. Tapi jikalau keahliannya itu dipakai untuk menciptakan cairan-cairan kimia yang bisa membunuh manusia secara massal, tentu saja dia bukan orang yang berhikmat. Ya, demikianlah kita bisa berhikmat dalam kehidupan kita, memakai apa yang ada pada kita, memakai ilmu pengetahuan yang kita miliki untuk jalan yang sesuai direncanakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi orang yang berhikmat adalah orang yang tetap berusaha memberikan yang terbaik kepada sesamanya, terlebih kepada Tuhan. Ya, orang yang berhikmat adalah orang yang tetap berusaha memberikan yang terbaik kepada sesama, bahkan kepada Tuhan, terlebih kepada Tuhan. Kita bisa lihat dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Bahkan dalam Mazmur 111 ayat 10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Bahkan dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yesus Kristus dia bersedia memberikan dirinya untuk keselamatan kita, untuk kebaikan kita bersama. Jadi demikianlah kita selalu memberikan yang terbaik kepada sesama kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Memberikan yang terbaik dan apapun yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi orang yang berhikmat hanya mengakui bahwa Tuhanlah yang maha kuasa. Ya, orang yang berhikmat hanya mengakui Tuhanlah yang maha kuasa. Dan manusia tidak akan memiliki hikmat dan pengertian jikalau tidak percaya kepada Tuhan. Jadi kepada kita semua, marilah kita tetap belajar firman Tuhan. Bagaimanapun kepintaran kita, bagaimanapun keterampilan kita, semuanya itu datang daripada Tuhan. Jadi pakailah semuanya itu untuk kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Ya, saudara-saudara, pada hari ini juga kita merayakan ulang tahun GKPS Balikpapan yang ke-31. Ya, doma 31 tahun GKPS Balikpapan daskubalni tanggal 10 Juli. Ya, ita ganupan jikalau dibandingkan dengan umur manusia, umur 31 tahun, kita sudah menjadi orang tua. Kita disebutkan sebagai orang yang sudah dewasa. Jadi sebagai jemaat yang dikatakan sebagai jemaat yang sudah dewasa, sudah sepatutnya, sudah sepantasnya kita menjadi teladan baik melalui iman dan perbuatan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita, dan kepada siapapun dimanapun kita berada. Kita harus menjadi teladan dalam iman dan perbuatan. Jadi mari kita tetap belajar firman Tuhan dalam kehidupan kita supaya memperoleh hikmat dan pengertian. Ya, supaya kita semakin memperoleh hikmat dan pengertian, dan oleh karena itu kita bisa menjadi teladan bagi siapapun, dimanapun kita berada. Dan jikalau kita sudah memiliki hikmat dan pengertian, kita juga gereja kita semakin dipakai oleh Tuhan, semakin dimampukan menjadi gereja pembawa berkat dan kepedulian. Gabe gereja sibuan pasu-pasu janah sarima hita. Jadi selamat ulang tahun ma, hubani nasiam haganupan, hubani hita haganupan, Kuria Jemaat GKPS Balikpapan, saya marsangap ma Tuhan, marhitehon ni pelayanan, marhitehon ni haganupan Kuria, marhitehon haganupan parhorjani, asiboy matongon marhitehon ni kehadiranta, tetap memberehkon teladan, patuduhkon teladan, ubani haganupan hasoman, ubani haganupan keluarga, rosi ubani haganupan kuriata, bahkan lingkunganta. Saya marsangap ma Tuhan, bani haganupan malas nyuhur na ijalahon hita, bani parguluhanta, canah komani malas suhurta ipardi mata Tuhan tong-tong garejata boy tetap kita berdiri teguh laho beribadah bersama, melayani bersama
bani haganupan pergoluhanta. Asiamin kon hita ma hatani Tuhan martonggo mahita. Terima kasih ma Tuhan bani hatamu na doma ondos suben nami na mangajarhon hanamion haganupan ase memiliki hikmat dan pengertian bani perguluhan nami. Ase tongon Tuhan igambarhon hamdo perguluhan nami songon dak danak na merlajar humbani orang tuane. Dak danak na manjalo podah nasihat humbani orang tuane. So naimahan nami tong na laho makahaguluh kon hatamu na doma yondos kon ham bani perguluhan nami on. Si gabi matongon hanami on haganupan anak-anak na harus sukon ham. Halani anak duha nami haganupan ilobe-lobe mo. Asi matongon Tuhan haganupan poda, haganupan hatamu na ijalon hanami tangyon hanami main. Songon hanami tongon Tuhan manangihon poda ni orang tua nami. Asi ulang adong panosalan hubani hanami ambit manamin itangyon hanami langsonon guluh nami. Asi tongon Tuhan bani panorangon pasingat ham. Asi ulang adong panosalan na sunin huban nami maningon berhikmat jana memiliki pengertian doha namion haganupan bani perguluhan namion. Asiboy hanami manimbang perkara na jana diar, na jana lang diar Tuhan. Na siolor John kunon nami bani perguluhan nami. Asi haganupan perguluhan nami tungon Tuhan boy mau gabi teladan. Sunay humani bermanfaat bani haganupan hasoman keluarga. Rosi ijape hanami haganupan marianan. Untuk subamu hanami haganupan say pargogoy ham tungon hanami makahugulukon hatamu asibotoh kanami matungon Tuhan penting ni mencintai pendidikan perlu ni hubani hanami pangajaran asibotoh kanami tungon Tuhan sunahaman dalam ni guluon lapis sukup pengalaman lapis sukup pambotoh nami haganupan nalahu mandalani ruhut-ruhut ni parguluhan on tapi tungon Tuhan marhasuman kon hikmat pakon ni pengertian na humbamu boy hanami tungon Tuhan mandalan kunin haganupan margogoh mandupakon haganup na masa baik pe masa-masa sulit bani parguluhan nami. Asiondos mahubamu hanagadupan hanami, pakai hama hanami Tuhan do mahubani harosuni hormu. Terkhusus subani kuryamu tongon Tuhan na adong i resort Kalimantan Timur on, na adong i Marturia Modang i Samarinda balik papan, untuk subamu hanami haganupan, saya hama tong-tong asoman nami tongon Tuhan i bagas mandalan ni parguluhan nami, rosiboy tongon Tuhan patarhaduan pajupahkan nami beribadah bersama i gereja, i rumah panumbahan dupkos si salose haganupan situasi bani perguluhan nami na menghambat nami tongon Tuhan laho mersada pajupah pokon ni asoman nami keluarga nami terlebih mai pokon ni kuryamu alani penyebaran ni virus COVID-19 siah itung-atungan nami pos duhur nami saiberion mudu panorang nadiar hubani hanamion haganupan laho marmalas nyuhur jana maka tarai makusikon haganupan pangurupionmu holongmu na ijalawon hanami tongon Tuhan agipe borat sido pakonon nami bani panorang on. Terima kasih mau bamu terkhusus subani kuryamu jimat gigapes balik papan na bani panorang borginon tongon riapa nami merayahon tongon Tuhan ulang tahun 40 sadahun kurya gigapes jimat balik papan. Ase ondos mahu bamu tongon kuryamuin tongon Tuhan boy bertumbuh boy semakin begal aganupan in halani pakasumanyonmu pangurupionmu do. Ase bagasin ondos mahu bamu haganupan Kurya GPS balik papan, haganupan parhorjani, haganupan kuryani, rosi haganup ahapin rencanon hanami tunga-tunga ni kurya mohon, saya hamba tong-tong Tuhan na masukupon gogo hapin taron hikmat kebijaksanaan hubid nami, asiboy dalan kon hanami haganupan tugas pokon tanggung jawab nami, domo hubani ahane rusukon ham, tunga-tunga ni kuryamu, tunga-tunga ni keluarga nami, rosi bani lingkungan nami, japihan nami haganupan marianan. Terima kasih mabamu, yalekon hanami tonggo nami, bagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si paluah ke nami. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410, ayat 1 dan ayat 3.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Maha Pemurah, kami bersyukur sebab Engkau selalu setia mengaliri hidup kami setiap hari dengan berkat-Mu. Kami sungguh menyadari bahwa hidup kami sering cemar dan tidak layak menerima berkat-Mu. Namun karena rahmat-Mu, Engkau tidak melewatkan kami. Kami percaya bahwa semua itu Engkau berikan kepada kami untuk keagungan nama-Mu. Pada saat ini, kami telah mengumpulkan sebagian berkat yang berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau memberkati serta menguduskannya sebagai persembahan syukur kepada-Mu untuk mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat, terimalah doa dan persembahan kami. Amin. Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau sampai selama-lamanya. Amin.